Udah tuh bubar. Jadi Bapak Guru ini musisi yang menjadi guru atau guru yang menjadi musisi? Setiap orang yang datang ke Lombok itu sebenarnya bukan hanya menikmati tempatnya, tapi menikmati ceritanya gitu. Halo Tribunan semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatul Niam. Hari ini kita ngobrol santai bersama penyanyi dari Lombok Timur yang lagunya sedang berseliweran di mana-mana, dijadikan background konten estetik Lombok yang ada kamunya. Di sini sudah ada Bapak Guru yang ada C-nya Bapak Guru atau Bapak Guru atau Bang Jien Tirta Raharja. Iya, Bang Ito juga bisa. Oh, Bang Ito. Bang Ito. Bang Ito. Bang Ito, sebelum saya bahas Lombok yang ada kamunya itu, Bang Ito kan ini ya, vokalisnya Dedatu. Dedatu sekarang hilang, bubar Bang Dedatu. Dedatu bubar. Sementara ini maksudnya bubar ke rumah masing-masing. Dedatu masih jalan. Dedatu alhamdulillah masih jalan, sama teman-teman juga masih komunikasi. Cuman kan ini segmennya beda kan. Kalau Dedatu kan khusus bahasa Sasak. Oh ya. Kalau yang ini bahasa Indonesia. Jadi dari segmen pendengarnya juga mungkin beda. Kalau dibilang bubar ya enggak. Dedatu tetap ada gitu ya. Vakum sementara dalam waktu yang tidak ditentukan. Vakum juga. Enggak sih, masih biasa aja. Masih tetap jalan dua-duanya gitu. Cuman kan harus dipilah nih, nggak mungkin dong Dedatu rilis, saya rilis, orang bingung jadi mau denger yang mana kan. Jadi jawabannya tidak bubar. Masih akan tetap terus. Barengan lah kalau bisa. Barengan kalau bisa. Kalau bisa. Tapi nggak pernah kelihatan bareng Bang. Ya karena Dedatu ini kan personil ini jauh-jauh. Saya di Lombok Timur, ada yang di Lombok Tengah. Jadi emang kita basically jarang ngumpul. Biasa kalau ketemu tuh langsung di stage, hamin beberapa jam gitu. Cuman kalau komunikasi tetap tiap hari. Teman-teman Dedatu juga banyak yang support di proyekan saya ini. Jadi solo sekarang Maya? Sekarang solo, formatnya solo. Formatnya solo dengan konsep full bahasa Indonesia, lagu-lagunya. Full bahasa Indonesia, bakalan tetap bahasa Indonesia terus. Bahasa Indonesia. Itu sebagai ciri khasnya Bang Ito yang meminggirkan diri dari Dedatu. Yang keluar sejenak. Jangan keluar. Bukan, keluar sejenak dari jalur. Kan saya dari dulu bikinnya pop Sasak, kemarin Sasak India lah. Nah, sekarang coba Sasaknya disingkirin sedikit aja gitu. Tapi tetap ada Lombok-Lomboknya. Lombok yang ada kamunya. Lombok yang ada kamunya. Lombok yang ada kamunya itu bercerita tentang? Sudah dengar sih, tapi pengen abang aja yang ceritain. Lombok yang ada kamunya ini sebenarnya apa ya? Cerita banyak orang mungkin ya. Saya berusaha bikin lirik yang tidak terlalu personalize gitu, tidak terlalu dipersonalisasi. Takutnya nanti dikira saya yang curhat lagi kan. Jadi saya berusaha dengan keyakinan setiap orang yang datang ke Lombok itu sebenarnya bukan hanya menikmati tempatnya, tapi menikmati ceritanya gitu. Mulai dia baru datang ke Lombok, mungkin kalau ke FTV kan ada yang kecantol mungkin sama dagang duren misalnya kan. Jadi saya berusaha mengemas itu jadi lagu sehingga lagu ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang Lombok, tapi saya pengen siapapun yang pernah ke Lombok atau bahkan orang yang belum pernah datang ke Lombok bisa ngerasain feel-nya gitu. Gimana sih kira-kira kalau kita punya cerita di Lombok seperti itu. Jadi bukan secara personal tentang kisah dua insan gitu. Berarti itu bukan karena ada sosok kamunya itu dari cerita Bang Ito ya. Kamunya ini saya pengen lebih universal, siapapun bisa. Kamu yang dalam artian cerita, barang, orang itu tuh bisa. Dan dari tadi dari tadi pagi ini teman-teman kalau setel lagu Lombok yang ada kamunya itu dan paling deep itu lirik aku rindu Lombok yang ada kamunya. Jadi saya mengingat kembali waktu-waktu saya masa kuliah itu kan sekarang teman-teman kuliah udah pada berpencar kemana-mana. Sekarang makanya kamu itu bisa bersifat universal. Jadi aku rindu Lombok yang ada teman-temannya, yang ada suasananya itu. Betul, begitu. Kata kamu tuh bisa diganti-ganti.
Lombok yang ada pelecingnya misalnya, Lombok yang ada nangis-nangisnya. Lombok yang ada tribunnya, aduh. Wah, berat nih. Boleh, BA. Jadi gitu. Next apa Bang? Setelah ini Mas ada rencana mumpung lagi berkobar ya semangatnya. Sebenarnya kan ini bukan apa ya. Saya kan garap ini dibantu beberapa teman, ada Bang Didi, Oyo, gitaris saya di Dedatu, ada Alfian. Kita berempat nih kayak rapat gitu. Coba dong bikin project solo yang jangkauannya bisa lebih luas gitu kan. Awalnya ya bikin biasa aja gitu. Dan lagu ini saya bikin relatif singkat proses komposingnya. Tadinya mau kolaborasi sama salah satu grup musik kontemporer lah di Lombok, cuman kok kayaknya lebih enak dibawain sendiri gitu. Akhirnya sama orang-orang yang saya sebutin tadi kita bikin kayak manajemen kecil lah gitu. Ini produsernya, ini arrangernya, saya juga terlibat langsung bikin segala macam. Dan pas dikeluarin ternyata bisa diterima oleh banyak orang di sosmed juga, ternyata sambutannya bagus. Nah mau nggak mau jadi semangat ya. Jadi semangat dan beban mungkin ya. Gimana nih lagu kedua, lagu berikutnya gitu kita bikin. Tapi rencananya sih 2 bulan ke depan lah mungkin nanti rilis semacam mini album lah mungkin. Isinya bahasa Indonesia semua. Cuman masih kita seleksi apa aja yang mau dimasukkan gitu. Mungkin karena ini Bang, kalau dari pengamatan saya, ini tawaran musik yang fresh banget untuk anak-anak muda. Karena yang kita tahu musik-musik Lombok itu kebanyakan bercerita tentang diselingkuhin, pernikahan yang menderita, gitu. Terus kemiskinan merarik kode, tebilin merarik tuh. Jadi mungkin ini versi yang fresh banget, makanya begitu terbuka penikmat mendengarkan Lombok yang ada kamu. Kita juga surprise sih sebenarnya bisa diterima sampai diundang Tribun gitu kan. Jadi kayak gimana nih step berikutnya, karena kita timnya kan kecil nih. Terus konten promo semuanya itu masih garap sendiri-sendiri aja dengan tim yang ada itu. Cuman alhamdulillahnya banyak teman-teman terutama dari media yang support, yang influencer lah apa segala macam, semuanya support sampai hari ini. Dan bahkan sampai sekarang itu yang kencang di SP, malah di Spotify gitu-gitu, di YouTube. Padahal kan tim saya ini udah nggak terlalu kencang promonya. Tapi malah sekarang udah kayak jalan sendiri gitu. Karena sudah rame, jadi semakin didengar satu semakin mengikuti yang lain. Tapi nggak pernah gitu berekspektasi ini bakal ramai, diterima, bakal viral. Kalau ekspektasi sih jujur nggak, karena kan kalau saya pribadi nih, saya ngerasa susah misahin antara saya yang sebagai vokalis Dedatu bikin lagu Sasak dengan saya yang mau muncul bawain lagu Indonesia gitu tuh susah banget. Karena terakhir 2013 kalau nggak salah saya bikin lagu bahasa Indonesia. Itu udah lama banget. Sekarang berapa umurnya, Jung? Jadi kayak paling orang cuman ngeplay biasa aja gitu. Tapi jadi ini karya yang sebenarnya nggak diekspektasikan untuk menjadi besar, tapi tiba-tiba jadi besar. Hanya berkarya saja sebenarnya. Biar ini berkarya, dan ya mungkin adalah mimpi-mimpi yang mau diwujudkan. Cuman kan kita nggak berani terlalu ekspektasi kan. Karena kan sekarang kalau mau bermusik harus jor-joran, kepeng, waktu. Sementara kan saya juga ada profesi yang lain, teman-teman juga begitu. Jadi yang namanya setiap pemusik pasti punya mimpi. Cuman kan kita harus realistis juga. Nah, tapi tergantung lagi gimana respon, audiens segala macam. Kalau ada kans ke situ ya yang penting kita udah siapin materi berikutnya, terserah nanti pendengar mau arahkan kita kemana gitu. Dan Bapak Guru, ini Bapak Guru beneran? Bapak Guru beneran. Pertanyaan saya Bapak Guru beneran. Guru apa Bang? Saya guru seni musik. Di salah satu madrasah di Lombok Timur. Oke, berarti Bapak Guru beneran. Dan Bapak kenapa memilih nama panggung Bapak Guru dibandingkan dengan nama-nama panggung yang lain? Nah itu
saya ngelempar dulu kan biasanya kalau mau rilis pakai nama apa ya gitu. Saya tanya ke beberapa orang, ada bekas murid saya, terus ada teman-teman di luar circle saya tanya. Terus teman-teman di manajemen tadi, Bang Didi, Oyo, Alfian gitu tuh. Tadinya mau pakai nama Jian Raharja gitu. Tapi pas didengar itu kayak serius sekali gitu. Jian Raharja kayak nama perusahaan apa gitu. Kayaknya kurang pas gitu, jadi kenapa Serius nggak? banget ya, Iya, kenapa nggak Bapak Guru? Jadi biar brandingnya lebih luas gitu. Bisa diterima semua orang. Iya, Bapak Guru nanti kalau punya pendengar yang loyal misalnya sebut murid atau para siswa gitu misalnya, jadi lebih apa ya lah ya. Ini para siswa nih. Nah, lebih enak lah kayaknya. Ya udah Bapak Guru pakai CK itu. Pakai C, bapak. Bapak ya. Jadi sebutan Bapak Guru. Oh ya, berarti penggemarnya namanya murid ya, siswa belum, Bapak. saya kan ini belum ada penggemar, belum ada data real penggemarnya. Nanti kita udah bilang penggemar, taunya siapa? Penikmat, gitu kan? Penikmat musiknya Penikmat Bapak mungkin. Guru. Pendengar pendengar, ya. Pendengar musik Bapak Guru. Nanti kita bikin kaosnya kan. Saya ngusulin Murid lightstick. Bapak Guru gitu. Murid Bapak Guru, menarik itu. Dan tanggal Bu Nyale ada ini konser juga sebagai pengisi. Nah, itu juga yang bikin kaget kan, karena baru rilis nih, terus langsung diundang sama ini apa namanya, line up-nya bareng artis benerannya gitu. Kita kan baru belajar pengen jadi artis gitu, dan diundang ya, makanya sok lah gitu, kayak langsung manggung nih. Sementara lagunya baru satu kan. Ya mau nggak mau comot dari lagu Dedatu set. Dedatu apa lagu dari virtual juga ada, saya ambil, saya izin dulu ke pencipta apa segala macam ya. Akhirnya ya udah itu. Nanti tanggal 7-8 ya di Bonyale. Tanggal 7 saya main tanggal 7 malam. Tanggal 7 malam di Bonyale. Perjalanan yang singkat dar terdor dan meledak. Iya, tiba-tiba langsung manggung. Wah, kayak teman-teman ini kan siapa yang jadi pengiringnya gitu. Mereka namain dirinya Tata Usaha. Bapak Guru dan Tata Usaha. Tadi malam baru habis latihan. Semuanya ketawa, semua ada yang udah lama banget gak main musik terus dengan format yang berbeda gitu kan. Jadi nanti presidennya tuh Bapak Guru gitu. Bapak Guru. Menarik. Tanpa spasi. Bapak Guru. Tanpa spasi Bapak Guru. Jadi Bapak Guru ini musisi yang menjadi guru atau guru yang menjadi musisi? Saya jadi ingat waktu menulis kan ya branding kan di sosmed. Apa yang mau saya tulis nih di bio kan? Saya mau bilang guru yang main musik atau musisi yang jadi guru gitu kan. Sampai sekarang saya juga belum nemu jawabannya itu. Tapi yang paling paling dinikmati di keseharian? Kalau buat saya sih musisi yang jadi guru. Musisi yang jadi guru. Nah, itu ketemu jawabannya. Musisi yang jadi guru. Gak enak ditonton teman kerja nanti. Oh, kamu musisi, pantas nih, gitu kan. Tapi kayaknya seru ya menjadi seorang musisi dan menjadi guru seni. Jadi murid-muridnya jadi bersemangat. Iya, gitu. Mudah-mudahan ada yang bersemangat. Salah satu alasan saya kenapa masih bermusik sampai sekarang juga pengen menginspirasi lah mungkin ke murid-murid saya. Tapi kayaknya murid-murid saya juga nggak ada yang pengen banget jadi musisi gitu. Nggak, karena udah beda ininya. Kalau dulu kan zaman saya SMA, anak band itu sudah keren banget ya. Keren banget, turun panggung padahal panggungnya ecek-ecek gitu kan. Dimintain nomor HP segala macam. Sekarang kayaknya ada orang manggung, biasa aja gitu. Tapi mudahan lah ada hal lain yang bisa diambil. Dan murid-murid saya juga support kok mereka. Karena diancam. Kamu posting nggak? Oh, berarti ini postingnya melalui murid-murid. Jadi menarik sih. Berarti di kelas itu nggak pernah gitu ada murid ya Pak Guru nyanyi dong gitu? Enggak sih, mereka biasa aja. Karena tiap hari ketemu mungkin biasa aja mereka. Jadi gitu. Promosi dari lewat murid-murid. Awalnya kan punya grup chat tuh murid-murid. Saya kirimin aja teaser atau apa gitu.
boleh minta tolong nggak postingin dong di story-nya. Gitu. Banyak yang bilang siap, cuman kan saya nggak mungkin ngecek satu-satu. Kan. Ya, tiba-tiba meledak. Dan ini akan menjadi ciri khas berkelanjutan ke depan dengan ciri khas musik yang seperti itu. Kalau ciri musiknya masih eksploratif sih sampai sekarang. Saya pribadi ya, saya pribadi ngerasa belum ada satu kemasan yang pas nih gitu. Jadi lagu-lagu berikutnya juga saya akan kemas seperti ini terus gitu. Jadi masih apa? Masih mencari-cari. Masih mencari-cari. Cuman yang harus saya kuatin kan lagunya. Kalau saya pribadi yang saya rasakan, saya kan bikin beberapa lagu sama band. Kadang ada klien yang hire misalnya kayak jingle KPU misalnya. Kalau bikin jingle sejenis jingle gitu kan kita by request kan. Klien yang menentukan harus begini. Kalau di band atau project solo ini kita yang menentukan lagu seperti apa yang kira-kira akan dilempar ke audiens gitu. Nah, dan yang saya rasain paling beda sekarang itu ketika bikin lagu saya harus nemuin hooknya gitu. Baik secara melodis, secara lirik atau ambience-nya bahkan. Kayak misal Lombok yang ada kamunya. Gitu kan. Saya ngebayanginnya kalau dipakai jadi story sama orang atau jadi background reels gitu kan kayaknya enak Lombok yang ada kamunya daripada Sunset Merese misalnya gitu kan tidak terlalu meaning lah kalau menurut saya. Jadi PR-nya berat di situ meng-create apa yang kira-kira akan jadi hook yang langsung nempel di pendengaran orang. Bukan lagi kita ngomongin soal berarti berpikirnya untuk menentukan itu sampai ke sosial media itu tadi, berarti pengaruh sosial media itu masuk ke dalam proses kreatif. Masuk banget. Gimana kebiasaan orang ngedengerin musik. Saya juga riset di murid-murid saya. Gimana cara kalian mendengarkan musik sekarang, saya bilang. Jadi mereka dengerin apa yang viral di platform sosmed. Baru dia cari lagunya. Beda dengan zaman Jong kan 20 tahun yang lalu misalnya. Kita dengerin satu full dulu baru nyanyiin part-partnya. Kalau sekarang ada part yang viral, part yang menarik, baru mereka kulik versi fullnya begitu. Betul. Jadi kita juga bingung jadi musisi karena kan energi waktu kan sama aja banyaknya kan. Kalau cuman bikin-bikin terus lempar ya buat apa gitu. Juga. Iya. Ih, saya relate banget sama yang itu. Saya juga sebagai penikmat musik yang viral dulu baru saya cari tuh. Berarti Sida Gen Alpha berarti. Gen Z. Gen Z. Apa namanya gen yang sekarang apa? Gen Alpha. Gen Alpha. Beta Sigma malah ya. Iya, aduh parah banget. Gitu karena kita sekarang hidupnya full sosial media. Jadi yang dijadikan background terus rame ya kita cari menarik kayaknya lagunya. Aja kita dengerin baru full. dikulik, baru dicari. Gitu. Ini menarik sih. Ada India juga kemarin. Kalau itu sih buat hiburan aja. Tapi rame juga tuh Pak Guru. Iya, itulah apa namanya suka nggak nyangka gitu sehari 8.000 akun pakai soundnya di sosmed gitu. Terus berantem, ada yang bilang AI apa segala macam. Saya jawab ya ini emang AI saya bilang. Cuman kan AI tetap aja tools kan. Tools tetap create-nya harus human gitu. Ada aja lah netizen ini pokoknya. Iya. Dan Bapak Guru ini juga aktif saya lihat di Facebook Pro. Facebook mungkin ya. Oh iya. Facebook. Tapi sekarang kan semua konten ini kan dijadikan apa ya? Ya larinya ke Facebook Pro itu. Karena kalau saya adalah pengalaman mengelola sosial media gitu selama berapa tahun. Kalau mau promo apa segala macam itu kan harus benar-benar tiap hari kan orang dicekokin. Nah, sekarang juga apapun yang saya posting pasti ada Lombok yang ada kamunya gitu. Semuanya. Mau foto serabi, foto jangkih misalnya apapun bawahnya itu pasti ada Lombok yang ada kamunya. Atau saya pakai backsoundnya gitu. Dan itu berhasil? Sejauh ini berhasil.
bisa kita tiru. Harus ditiru. Jadi gitu. Apalagi nih Pak Guru yang mau di-sharing ke kita semua tentang Lombok yang ada kamunya? Apa ya, teman-teman sharing linknya aja yang Ya, sebanyak-banyaknya. kita yang sharing link. Jangan saya yang sharing, teman-teman aja yang share linknya. Spotify, YouTube segala macam. Biar adalah apa namanya dari Lombok yang mungkin ya gitu. Oke. Terakhir saya mau nanya ini Pak Guru, ini semua musisi yang saya wawancari saya pasti nanya gini. Sebagai musisi di daerah itu menjanjikan nggak untuk hidup sejahtera? Atau memang kita harus punya sampingan lain untuk bisa hidup? Realitanya harus punya sampingan lain. Oke. Benar. Kalau terkenal menjanjikan. Kalau terkenal Tapi kan event juga jarang-jarang kan. Ya. Let's say per event dibayar sekian, dapat berapa juta misalnya. Tapi kalau eventnya sekali setahun, terus diundangnya juga sekali setahun kan ada aja unsur-unsur apa namanya ya. Ya nggak mungkin lah satu band akan dipakai terus apa segala macam. Ada masanya. Nggak bisa jadi pendapatan yang reguler. Kalau mau yang enak, kalau menurut saya mau dijadikan reguler ya harus lebih banyak gigs yang di luar event-event yang festival. Kayak misalnya wedding, cafe. Kalau mau hidup di jalur itu banyak kok teman-teman yang survive dan itu menjanjikan. Tapi tidak mudah ya? Dari nggak mudah. Relasi, list lagu, skill itu banyak yang harus dikorbanin, banyak banget. Dan Pak Guru memilih untuk mengabdikan diri pada negara. Mengabdikan diri pada negara. Tapi pilihannya tadi musisi yang menjadi guru. Musisi yang menjadi guru kan musisi bekerja sebagai guru agar tetap jadi musisi yang menghidupi pawon. Oke, cukup? Cukup boleh. Oke Pak Guru, Bang Ito, terima kasih banyak udah Sama-sama. sharing-sharing Lombok yang ada komunya, Tribun Lombok kedatangan Bang Ito yang ada, Tribun Lombok yang ada Bang Itonya. Lombok yang ada tribunnya. Lombok yang ada tribunnya. Nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol selanjutnya, mungkin akan ada Lombok yang ada tribunnya. Ya, enggak. Jingle nih, boleh. Di next, terima kasih Bang Ito Sama-sama. sudah hadir di Bincang Tribun Lombok hari ini. Saya Lailatul Niam dan di sini juga ada Bang Ito. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.